Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptive immunity. Sistem imun adaptif adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh yang bekerja secara spesifik, terarah, dan memiliki memori imunologis. Artinya, ketika tubuh pertama kali terpapar suatu kuman atau virus, sistem ini mempelajari ciri-cirinya. Lalu, jika terpapar lagi di kemudian hari, tubuh dapat merespons lebih cepat dan lebih kuat. Nah, sistem imun adaptif itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada sistem humoral dan yang kedua ada sistem seluler. Nah, sistem humoral adalah respons imun yang berfokus pada pembentukan antibodi, terutama efektif untuk melawan kuman yang berada di luar sel, seperti bakteri atau toksin dalam darah dan cairan tubuh. Kemudian ada aktivasi sel B. Ketika antigen, kuman, virus, atau molekul asid masuk ke dalam tubuh, antigen ini akan dikenali oleh B limfotis atau sel B agar aktif secara optimal. Sel B biasanya membutuhkan bantuan dari sel T. Kemudian ada diferensiasi sel B menjadi plasma sel. Setelah aktif, sel B akan berkembang menjadi plasma sel. Sel yang bertugas memproduksi antibodi dalam jumlah besar. Kemudian memori B sel, yaitu sel memori yang bertahan lama dan menjadi dasar kekebalan jangka panjang. Kemudian ada produksi antibodi atau disebut juga immunoglobulin. Fungsi antibodi itu yang pertama netralisasi. Antibodi menempel pada kuman agar tidak bisa masuk ke sel. Yang kedua opsonisasi, yaitu menandai kuman agar mudah dimakan oleh fagosit. Yang ketiga aktivasi komplement, itu membantu menghancurkan kuman dengan membuka lubang pada membran mikroba. Dan yang keempat itu ada aglutinasi, itu menggumpalkan mikroba agar tidak menyebar. Nah, yang kedua itu ada imunitas seluler. Imunitas seluler adalah respon imun yang menyerang patogen yang bersembunyi di dalam sel, seperti virus atau beberapa bakteri. Kemudian ada aktivasi sel T. Ini ya. Sel T berasal dari sumsum tulang, tetapi matang di kelenjar timus. Saat bertemu antigen yang dipresentasikan oleh sel antigen presentasing atau APC, sel T akan aktif. Kemudian ada beberapa jenis sel T dan fungsinya yang berbeda. Yang pertama itu T helper atau TH1 sel ini. Itu menghasilkan IL-2 dan IFN gamma. Kemudian mengaktifkan makrofag secara maksimal untuk menghancurkan kuman yang hidup di dalam sel. Kemudian berperan dalam infeksi virus, TBC, dan patogen intraseluler lainnya, dan mengkoordinasikan perlawanan tubuh yang bersifat proinflamasi. Kemudian ada T helper atau TH2 sel, yang ini yang warna hijau. Itu menghasilkan IL4, IL5, dan IL6. Itu membantu sel B memproduksi antibodi, berperan dalam merespon alergi dan infeksi parasit. TH2 ini sangat penting dalam mengarahkan produksi immunoglobulin, terutama IgE. Kemudian ada sitotoksin T sel. Ini ya. Ini adalah pembunuh spesifik dalam sistem imun.
itu membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus, kemudian menghancurkan sel kanker, kemudian melepaskan enzim seperti perforin dan granzime untuk membuat sel target mati. Kemudian ada regulatory T-sel, Treg. Itu mengontrol agar respons imun tidak berlebihan, kemudian mencegah autoimun dengan menekankan sel imun lain. Peran sitoksin itu sel T menghasilkan berbagai sitosin, yaitu molekul yang menjadi penghubung antara sel imun. Sitoksin itu berfungsi untuk mengatur inflamasi, kemudian mengaktifkan sel-sel imun lain, kemudian mengatur kekuatan dan arah respon imun, dan menentukan apakah tubuh menggunakan jalur TH1 sel atau TH2 sel. Sistem imun adaptif memiliki memori. Hal terpenting dalam sistem imun adaptif adalah kemampuan mengingat. Pada infeksi pertama, respon imun adaptif biasanya lambat. Namun, ketika tubuh bertemu musuh yang sama lagi, sel memori itu akan langsung aktif, sehingga tubuh bisa lebih cepat melawan, kemudian lebih cepat dan efektif, dan mencegah gejala yang lebih berat. Kemudian, sistem imun adaptif bekerja lebih spesifik dan memiliki memori jangka panjang. Yang pertama itu humoral. Sel B membuat antibodi untuk melawan kuman di luar sel. Kemudian yang kedua ada seluler, itu sel T melawan infeksi yang berada di dalam sel dan mengatur respon imun. Yang ketiga ada sitoksin, itu membantu komunikasi dan koordinasi seluruh sistem imun. Dan yang terakhir ada sel memori, itu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi yang sama. Jadi itu penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.